Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, baiknya kita membaca doa dulu bersama-sama ya. Silakan salah satu dari kalian bisa memimpin berdoa. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar kalian semua? Baik. Alhamdulillah ya, pagi ini kabar kalian baik. Sebelum masuk pembelajaran pada pagi hari ini, saya akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Yang pertama, Mbak Nia Fiana Sari, Korina Fiani, Harisata Maula, Oke, masuk semua ya. Ya, ini Sebelum masuk ke bab baru, ada yang tahu nggak pembelajaran kemarin itu apa? Kayaknya si Ibu kemarin menjelaskan tentang tauhid ya. Iya benar. Apa sih itu tauhid? Meyakini bahwa Allah itu esa dan tidak ada sekutu darinya. Iya benar. Bahwa tauhid itu adalah dari kita meyakini bahwa Allah itu hanya satu, tidak ada yang lain. Saya akan tujuan pembelajaran pada kali ini adalah kalian mampu mengetahui pengertian akhlak, kemudian ada dalil yang berkaitan dengan akhlak, terus menjelaskan ciri-ciri dari akhlak Islam, terus menjelaskan akhlak dalam konsep Islam, dan bagaimana cara kita meningkatkan kualitas Islam itu. Masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian akhlak. Apa sih yang kalian tahu tentang akhlak itu? Ada yang tahu? Iya. Terus yang lain ada yang tahu? Apa Bu? Pengertian akhlak itu ada dari kata Arab ya, yang artinya itu huruf atau alkoholik, yang berarti tabiat atau budi pekerti kita terhadap orang lain, kebiasaan kita yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian secara istilah itu adalah suatu keadaan yang melekat pada jiwa manusia, yang berarti itu sudah ada sejak kita lahir. Kemudian ada dalil dari ulama yang mengenai tentang akhlak. Ya, ada yang tahu bunyinya seperti apa? Belum. Iya. Di sini di dalam buku kalian kan sudah tertera ya. Sebagian ulama itu mendefinisikan akhlak sebagai akhlak yang sifatnya terdidik, karena akhlak merupakan suatu keadaan yang melekat di dalam jiwa kita, maka perbuatan itu disebut akhlak. Kemudian ada syarat-syarat melakukan perbuatan akhlak itu.
Yang pertama adalah perbuatan itu dilakukan berulang-ulang. Maksudnya adalah berarti perbuatan kita itu tidak dilakukan cuma sekali saja, tapi berulang-ulang di kemudian hari, di hari ini, terus di hari esok atau seterusnya. Contohnya itu ada seorang, misalnya Mbak Korina, itu memberikan sedekah kepada orang yang membutuhkan atau kepada anak yatim di panti asuhan, itu bisa dikatakan sebagai perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang, karena itu kan tindakan yang dilakukan secara rutin setiap bulan atau setiap tahun. Kemudian yang kedua ada apa Mbak? Perbuatan itu timbul mudah tanpa dipikirkan atau diteliti terlebih dahulu. Nah, maksud dari poin yang kedua ini adalah berarti perbuatan kita itu tidak dipikirkan terlebih dahulu. Berarti kita melakukannya itu secara spontan, secara langsung. Contohnya yaitu seperti misal kita lagi jalan-jalan bersama teman-teman, itu di jalan itu melihat ada seseorang yang membutuhkan bantuan kita, terus tanpa pikir panjang kita itu langsung memberikan bantuan tersebut kepada orang itu kan berarti perbuatan itu kita melakukan perbuatan itu dengan spontan, tidak berpikir panjang terlebih dahulu. Jadi perbuatan itu timbul tidak adanya paksaan dari diri kita, tapi perbuatan itu muncul dari hati kita sendiri. Yang kedua, selanjutnya materi yang kedua yaitu macam-macam akhlak. Ada yang tahu macam-macam akhlak itu ada berapa? Ada 5, Bu. 40. Salah ya, Bu. Yang benar ada berapa, Mbak? 2. Iya, ada 2. Yang pertama ada apa? Berarti ya, Bu. Ada apa, Beta? Alat wafiyah. Iya, maaf. Alat wafiyah ini adalah suatu norma yang mengajarkan kepada manusia dengan berpedoman kepada olah pikir dan pengalaman.
pengalaman kita. Berarti akhlak ini berdasarkan pada pengalaman kita sehari-hari dan bisa dinalar oleh akal. Kemudian yang kedua itu ada akhlak Islam. Maksud dari akhlak ini adalah norma agama yang mengajarkan akhlak kepada manusia dengan mengambil tuntunan yang telah diberikan oleh Allah dan Rasulnya melalui di dalam Al-Quran dan Hadis. Akhlak ini mempunyai dua macam sanksi ya. Sanksi yang apabila dilanggar itu yang pertama adalah sanksi dari Tuhan, dari Allah sendiri, dan yang kedua itu sanksi yang datang dari manusia, dari tetangga, dari masyarakat kita. Kalau yang akhlak itu sanksinya cuma ada satu, sanksi yang datang dari sesama manusia, dari masyarakat. Kemudian yang ketiga ada cara meningkatkan kualitas akhlak. Yang pertama itu ada melalui perumpamaan. Maksudnya apa ya? Saya tanya sama kalian, perumpamaan itu Berarti perumpamaan itu metodenya apa bukan, Bu? iya metodenya. Jadi gimana, Bu? Berarti kualitas akhlak yang kita miliki itu cara meningkatkannya dengan metode perumpamaan. Metode perumpamaan ini bisa diambil dari kandungan ayat-ayat Al-Quran. Tujuan dari cara meningkatkan kualitas perumpamaan ini adalah agar menjadikan perumpamaan itu sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan. Berarti perumpamaan ini bisa dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan tugas-tugas kita dalam meningkatkan kualitas akhlak. Yang kedua yaitu melalui keteladanan. Maksudnya itu adalah keteladanan itu sudah menjadi fitrah bagi setiap orang. Terus setiap pribadi diri kita itu hendaknya bisa menjadi teladan yang baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain yang ada di sekitar kita. Contohnya seperti Rasulullah sendiri itu kan menjadi suri tauladan bagi umatnya, bagi sahabat-sahabatnya, dan bagi kita semua ya. Dengan mengarahkan istri-istrinya menjadi yang lebih baik. Contohnya dalam menghadapi keluarga istrinya, contohnya itu menjadi suri tauladan dalam kehidupan berkeluarga bagi pasangan suami istri.
Yang kemudian yang ketiga yaitu melalui latihan dan pengalaman. Yang kita ketahui bahwa Islam dalam agama yang menuntut umatnya untuk mengerjakan amal soleh yang diridhai Allah, menuntut kita itu supaya mengarahkan tingkah laku, naluri, dan kehidupan ini sehingga bisa menjadi sebuah pengalaman dalam kita meningkatkan kualitas akhlak. Bisa juga menjadi latihan kita dalam meningkatkan kualitas akhlak kita menjadi lebih meningkat lagi dan menjadi lebih baik. Kemudian yang keempat, meningkatkan kualitas akhlak yang terakhir adalah melalui ibrah atau mau'idhah. Ibrah itu artinya kondisi yang memungkinkan orang bisa sampai dari pengetahuan yang konkret kepada pengetahuan yang abstrak. Berarti memungkinkan orang itu bisa mengambil pengetahuan yang luas menjadi yang lebih rinci lagi, lebih khusus lagi, lebih umum lagi. Contohnya itu seperti tafakur. Terus kemudian ibrah dan iktibar itu adalah suatu kondisi psikis yang disaksikan atau diperhatikan dan diputuskan oleh manusia secara nalar. Berarti ibrah itu dan iktibar itu intinya bisa dilihat, diperhatikan, diputuskan oleh akal manusia sehingga kesimpulannya dapat mempengaruhi hati manusia itu menjadi tunduk kepada Allah, kemudian mendorong kita sebagai umat manusia itu memiliki akhlak yang baik. Saya memberikan kesimpulan ya. Yang kedua yaitu syarat-syarat. Ada dua perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang. Kemudian ada perbuatan itu timbul tanpa dipikirkan terlebih dahulu. Kemudian ada macam-macam akhlak, yaitu ada akhlak wadiyah dan akhlak Islam. Kemudian cara meningkatkan kualitas akhlak ada 4, yaitu melalui perumpamaan, keteladanan, yang selanjutnya ada latihan dan pengalaman, kemudian ada mau'idhah atau ibrah. Saya cukupkan untuk materi hari ini. Sebelumnya kita tutup pada hari ini dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin salah satu dari kalian berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Shadaqallahul adzim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.